Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilmi Ramawati dari program studi Teknik Informatika semester 5C, mengambil mata kuliah Praktikum Pemrograman Visual. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan belajar mengisi properties dan metode dari kelas diagram yang sebelumnya setelah kita buat pada video yang sebelumnya. Oke, yang pertama kita akan membuka project yang telah kita buat kemarin. Nah, seperti ini. Kemudian setelah membuka project, kita akan lanjut kepada kelas diagram. Ya. Sebelumnya kita sudah membuat 4 kelas pada kelas diagram. Nah, sekarang kita akan mengisi masing-masing properties dan metode pada kelas. Kita mulai dari kelas buku. Nah, untuk pertama kita akan mengisi baris 1 ini dahulu ya. Teman-teman bisa mengetikkan ini terlebih dahulu pada baris 1. Kemudian kita akan lanjut untuk mengisi properties dari masing-masing properties yang ada di kelas buku. Kita sesuaikan jika propertiesnya adalah properties kode buku, ya ini tulisannya kan PKD buku, maka fieldnya adalah field kode buku juga ya. Kemudian fieldnya juga diberikan value agar mendapatkan nilai ya. Kita sesuaikan dengan masing-masing properties ya. Nah, ini seperti ini teman-teman untuk properties dan field juga pada masing-masing properties. Ini ya, teman-teman. Nah, setelah mengisi properties, kita akan mengisi metode ya. Kita sesuaikan dengan masing-masing metode yang ada pada kelas buku ya. Ini metode cari, maka perintah query-nya adalah seperti ini. Select bintang from nama tabel, where ini adalah nama fieldnya. Nama tabelnya disesuaikan ya, Nama tabelnya ini disesuaikan dengan nama kelasnya ini. Jika kelas buku, maka nama tabelnya adalah tabel buku. Ya, kita ketikkan kode seperti ini, teman-teman ya. Setelah mengisi metode cari, kemudian kita lanjut ke metode tampil data. Nah, metode tampil data ini untuk menampilkan data yang telah kita inputkan. Nah, seperti ini perintah query-nya. Select bintang from nama tabel, where field-nya ya. Nah, ini harus kita perhatikan juga bahwa ini harus sesuai dengan kelas buku ya. Jika kita mengisi pada kelas buku, maka new list of-nya adalah kelas buku, bahwa ini merupakan bagian dari kelas buku. Kita lanjut, setelah itu kita lanjut ke metode hapus. Nah, metode hapus, maka perintah query-nya yaitu delete, tentu saja ya. Jangan sampai salah untuk metode hapus, jangan sampai salah jika perintah query-nya adalah metode simpan ya teman-teman. Jangan sampai salah, itu bisa terjadi error nanti. Ketika metode hapus, maka perintah query yang dimasukkan adalah delete from nama tabelnya, tabel buku ya teman-teman. Lanjut kita ke metode simpan. Nah, metode simpan berarti perintah query-nya adalah insert into nama tabel. Nah, ini field ya, teman-teman. Field-nya harus sesuai, value-nya harus sesuai dengan jumlah field-nya ya. Jika ini kan ada 7 ya, ini 4, ini 3, maka value-nya juga harus ada 7. Nah, ini kenapa tanda tanya? Ini merupakan bagian dari parameter ya. Bukan karena parameternya itu tanda tanya, bukan. Tapi sesuai dengan nanti ketika user menginputkan apa. Gitu ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita lanjut ke metode ubah. Metode ubah tentu saja perintah query-nya adalah update buku ya, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke metode auto number. Di metode auto number ini kita akan memberikan nilai ya kepada kelas buku ya. Untuk masing-masing buku itu diberi nomor. Maka dari itu perintah query-nya adalah select bintang from nama tabel yaitu tabel buku. Kemudian diberikan order by, kita urutkan kode bukunya.
dimulai dari kode buku 001. Itu adalah untuk kelas buku. Kemudian kita lanjut ke kelas lainnya, misalnya kelas siswa, ya. Sama saja, dimulai dari import system.data.oleh.db, kita sesuaikan dengan properties, kemudian kita sesuaikan juga dengan field dari masing-masing properties. Lanjut kita ke metode dari masing-masing yang ada di kelas ini, yaitu kelas siswa. Nah, metode auto number, berarti kita akan mengurutkan siswa yang ada di sini ya, teman-teman. Berikut. Nah, kemudian kita lanjut untuk metode cari. Nah, seperti ini perintah query-nya. Select bintang from nama tabel. Kemudian kita lanjut untuk metode hapus. Di mana metode hapus ini tentu saja perintah query-nya adalah delete ya. Delete from nama tabel, yaitu tabelnya siswa. Kita lanjut lagi. Sebenarnya sama saja teman-teman, tinggal kita menyesuaikan ya. Seperti kayak ini adalah diperhatikan ya, ini kelas siswa karena kita misinya di kelas siswa. Ya. Dah, kita lanjut untuk kelas lainnya, yaitu kelas bukti pinjam. Nah, sama saja sebenarnya sama saja. Tapi kita harus menyesuaikan, jangan sampai keliru ya. Untuk metodenya, kemudian untuk kelasnya, nama kelasnya. Nah, seperti ini. Ya, teman-teman. Ini metode tampil data, ya. Harus sesuai. Ini berarti kan kelas bukti pinjam, ya. Kemudian nama tabelnya. Kita lanjut untuk auto number. Nah, kemudian kita lanjut untuk kelas ada. Ya, seperti ini. Tinggal telitinya kita, gitu ya, teman-teman. Harus teliti memang, ya. Menyesuaikan dengan nama metodenya juga, gitu, jangan sampai salah. Nah, seperti ini. Nah, itu tadi adalah perintah mengisi properties dan metode dari masing-masing kelas. Kemudian kita akan jalankan ya programnya. Memang harus teliti ya teman-teman agar tidak salah. Karena jika perintah query yang diinputkan itu salah, maka ya salah semua, nggak bisa, malah error gitu ya teman-teman. Bentar ya, ditunggu. Oh iya, jangan lupa untuk membuat ini ya, masing-masing form ya. Nah ini sudah, maaf ya tadi kita sambil juga untuk masing-masing form ya teman-teman. Bentar. Nah untuk masing-masing forum kita juga harus bikin, ini ada forum master buku, kemudian forum master siswa, forum pinjam buku ya. Tuh teman-teman sebentar ya. Nah ini sudah bisa. Nah ini kita klik. Memang masih kosong. Nah, itu akan kita lanjutkan pada sesi video selanjutnya. Mungkin segitu dulu dari saya untuk materi pengisian properties dan metode pada kelas diagram. Mohon maaf jika terlalu cepat atau kurang materinya atau ada salah kata. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.